Baik, kali ini bertemu lagi dengan saya, Ignatius Aryono Putranto. Nah, kali ini saya mau membagikan materi mengenai bagaimana mengoperasikan software audit, yaitu Audit Common Language atau sering disingkat ACL. Di video ini yang mau saya tunjukkan adalah dengan menggunakan software ACL ini, maka kita sebagai auditor juga dapat mencari atau melakukan analisa data untuk mendapatkan atau untuk mengolah data dalam bentuk statistik. Jadi nanti hasilnya itu adalah hasil-hasil data statistik dari tabel yang kita miliki. Nah, misalnya di sini saya menggunakan tabel employees atau tabel karyawan yang sudah saya impor sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan hasil statistik dari tabel employees atau tabel karyawan ini, maka langkah-langkahnya adalah yang pertama, klik menu Analyze, kemudian pilih Statistical. Nah, di sini akan ada dua opsi, yaitu Statistik dan Profile. Keduanya merupakan teknik statistik sebenarnya, tetapi nanti akan memberikan hasil yang berbeda. Nah, kita coba satu persatu. Yang pertama, bagaimana kalau kita pilih yang atas ya, yang statistik. Nah, akan muncul jendela kecil ini. Untuk submenu yang statistik, maka field atau kolom, ini kolom ya nih, first name, last name, dan kawan-kawan ini. Kolom yang dapat dicari hasil statistiknya itu adalah kolom yang berisi data bertipe numerik atau angka dan tanggal yang muncul itu. Jadi kalau tabel employees ini ada sekitar 7 kolom, yang muncul di sini hanya 3, artinya hanya 3 kolom inilah yang bisa kita cari statistiknya. Kolom lainnya tidak bisa karena kolom lainnya tipenya itu string atau ASCII. Nah, maka langkah berikutnya kita klik statistik on. Di sini kita dihadapkan pada pilihan kolom mana dari ketiga ini yang mau kita cari statistiknya. Kalau kita mau mencari untuk semua kolom, maka kita klik add all, sehingga di sebelah kanan pada bagian selected field muncul semua kolomnya. Tetapi kalau kita hanya mau melihat satu saja, misalnya saya mau mencari hasil statistik untuk data gaji karyawan atau salary, ya berarti yang salary ini saya pindah menggunakan panah. Jadi panah ini digunakan untuk memindah satu persatu kolom yang akan kita pilih. Sementara kalau add all itu kita gunakan untuk memilih semua kolom. Nah, di sini maka saya mau menggunakan yang add all saja. Kemudian klik OK. Kemudian di bagian output, pastikan outputnya adalah layar, output to screen. Artinya nanti hasil statistiknya itu akan muncul di layar komputer kita. Nah, kalau sudah klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Kita bisa melihat secara detail, secara rinci, bagaimana statistik dari tabel karyawan. Mulai untuk bonus, kemudian hire date atau tanggal perekrutan karyawan, dan gaji. Nah, dari sini kita bisa melihat dan menganalisa hasil apa yang kita perlukan. Misalnya, saya pengen melihat berapa sih total bonus yang dibayarkan oleh Metafor kepada karyawannya. Karyawan Metafor itu ada 200 orang. Nih, ya, number. Nah, dari sini kita bisa melihat total bonus yang dibayarkan oleh Metafor kepada 200 orang karyawan itu sebesar $1.016.475. Nah, kemudian misalnya analisanya kita lanjutkan. Saya ingin melihat
siapa karyawan metafor, siapa karyawan yang mempunyai atau mendapatkan bonus paling tinggi. Nah, kalau kita menggunakan pilihan statistik yang pertama tadi, maka di sini kita bisa melihat ada angka-angka yang berwarna biru dan ada garis bawahnya. Ini adalah angka yang hyperlink, artinya kalau angka ini kita klik maka kita akan diarahkan langsung kepada data yang terkait. Misalnya tadi saya mengatakan saya pengen lihat bonus yang tertinggi yang diterima karyawan, itu yang terima siapa? Kan nggak ada di sini nama karyawannya. Maka tinggal kita lihat pada hasil yang ini. Ya. Kita pilih yang highest. Highest itu ini highest dan lowest, 5 tertinggi dan 5 terendah. Maka kita lihat saja yang tertinggi yang mana. Ternyata di sini ada angka 9.962. Nah, ini bisa kita klik. Kalau ini kita klik, maka kemudian kita dibawa ke tabelnya. Dan di sana langsung ditunjukkan bahwa karyawan yang mendapatkan bonus tertinggi itu namanya Salvatore Marino. Dengan data ini. Jadi sekali lagi, output yang berwarna biru dan bergaris bawah itu hyperlink, bisa kita klik untuk ditujukan ke data yang terkait. Sehingga nanti kita bisa melakukan analisa yang lebih mendalam lagi, tergantung apa kebutuhannya dari auditor. Begitu juga dengan gaji, dengan tanggal. Kalau tanggal perekrutan atau hire date, kita bisa melihat misalnya siapa sih karyawan yang masuk paling pertama, yang direkrut paling awal. Nah, di sini berarti kita cari yang lowest ya. Lowest berarti yang bulan Januari. Di sini yang paling awal tanggal 5 Januari 95. Ini kita klik. Nah, ternyata karyawan yang paling pertama direkrut itu namanya Cynthia Winslow. Kalau analisanya mau kita kembangkan misalnya, benar nggak sih kalau karyawan yang masuk paling pertama itu gajinya paling tinggi? Ya berarti kita lihat dari salary. Salary. Kita cari salary yang tertinggi, highest itu 98.840. Tadi kan karyawan yang masuk paling pertama namanya Cynthia Winslow. Nah, kita lihat gaji yang tertinggi siapa. Kita klik, ternyata gaji yang tertinggi John Lawson. Berarti dugaan kita bahwa karyawan yang masuk pertama atau yang paling senior itu akan mendapatkan gaji yang paling tinggi ternyata tidak terpenuhi. Ya, karena ini si Lawson ini bukan karyawan yang masuk paling awal, dia masuknya di tahun 99. Ya, jadi itu gunanya hasil atau output statistik. Nah, kemudian bagaimana untuk teknik yang kedua? Masih pakai statistik ya, analyze, statistical. Nah, kita pilih yang profile, nanti akan kita lihat bedanya apa. Kita klik yang profile. Nah, kalau untuk profile, maka kolom yang muncul yang bisa dianalisa hanya kolom yang tipenya numerik saja. Yang tipenya tanggal tidak akan muncul di sini. Nah, ini bedanya antara profile dengan statistik yang pertama tadi. Kalau statistik yang pertama tadi, kolom tanggal bisa muncul ya, untuk dianalisa secara statistik, tetapi kalau di profile tidak. Maka kita klik profile field, sama seperti tadi, kita klik add all, dua-duanya muncul di sini, klik OK. Di sini tidak ada pilihan output, langsung OK saja. Nah, hasilnya seperti ini. Outputnya untuk profile itu lebih ringkas daripada yang statistical. Kenapa lebih ringkas? Karena hanya ada total nilai, nilai absolut, nilai terendah, nilai tertinggi. Itu doang. Tidak bisa kita lihat lebih rinci, misalnya bonus nih. Siapa yang mendapatkan bonus tertinggi? Nah, itu nggak akan terlihat dari sini. Tetapi hanya bisa dilihat dari cara yang pertama tadi, pakai statistical. Dan output di sini, angka-angkanya tidak hyperlink ya. Jadi ini nggak bisa diklik nih. Ini hanya summary aja. Ya, itu bedanya antara profile dengan statistical. Nah, mau pilih yang mana itu tergantung kebutuhan auditor. Kalau dirasa dengan summary seperti ini saja sudah cukup, ya pakai profile tidak masalah. Tetapi kalau ternyata auditor butuh hasil yang lebih komprehensif, ya artinya seperti tadi yang saya contohkan, mau melihat karyawan mana yang gajinya paling tinggi, nah mau tidak mau pakai yang pertama tadi, pakai yang statistik tadi.
Nah, itu bedanya antara statistik dengan profile, dan itulah cara bagaimana kita bisa menggunakan software ACL ini untuk melakukan olah data statistik. Sampai di sini dulu video yang bisa saya sampaikan. Nanti silahkan di-subscribe ya kan channel ini, karena akan ada beberapa video-video lagi terutama tentang materi-materi audit komputer, sistem informasi akuntansi, database manajemen sistem. Terima kasih.